Polemik soal keaslian ijazah Presiden Joko Widodo kembali ramai dibicarakan setelah muncul manuver dari Roy Suryo CS. Sejumlah pakar hukum menilai tindakan Roy dan kelompoknya sebagai bentuk kepanikan menghadapi potensi bukti baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel kajian online. Ada yang panas dingin nih sepertinya. Rupa-rupanya Polda Metro Jaya sudah mengumumkan akan segera melakukan gelar perkara ini. Teman-teman, kasus ijazah Pak Jokowi. Jadi beberapa nama yang sudah dilaporkan, ada 6 nama sampai saat ini. Salah satunya ada Roy, Tiva, Resmond Subhan. Itu sudah masuk dalam target penangkapan. Jadi kita bakal tunggu kira-kira kapan sih ya ini Roy Suryo CS akan segera ditangkap. Di informasi kali ini saya sudah mengumpulkan berbagai komentar-komentar baik itu dari kepolisian, dari Polda, dan juga beberapa pihak yang meyakini bahwa 24 jam ke depan kita akan sudah mendapatkan tersangka baru dalam ujaran kebencian, isu ijazah, fitnah, dan juga penyebaran hoax yang dilakukan oleh Roy CS. Nah, teman-teman, ini bakal menarik. Jadi, tanpa panjang lebar, mending kita ulas saja, kita kupas saja informasi selengkapnya terkait ya ini kapan ya Pak Polisi, ini Polda Metro Jaya, kapan sih Roy CS akan segera diringkus, diciduk, dimasukkan ke jeruji besi. Kita simak informasi selengkapnya. Polemik soal keaslian ijazah Presiden Joko Widodo kembali ramai dibicarakan setelah muncul manuver dari Roy Suryo CS. Sejumlah pakar hukum menilai tindakan Roy dan kelompoknya sebagai bentuk kepanikan menghadapi potensi bukti baru. Dalam forum diskusi bertajuk Perspektif Hukum atas Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi, para ahli mengulas isu tersebut mendalam. Diskusi itu digelar di Jakarta pada Jumat, 24 Oktober 2025, dan dihadiri berbagai akademisi hukum dari universitas ternama. Pakar hukum Ivan Ferdiansyah Agustinus dari Universitas Jayabaya menegaskan isu ijazah palsu sudah kehilangan relevansi hukum. Menurutnya, perdebatan ini hanya menambah kebingungan publik tanpa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Isu ini seharusnya ditutup. Tidak ada dasar hukum kuat yang bisa membuktikan tuduhan tersebut, ujarnya. Sementara itu, praktisi hukum Petrus menilai langkah-langkah Roy Suryo CS menunjukkan ketakutan menghadapi proses hukum sebenarnya. Ia menyebut manuver mereka cenderung dibuat untuk menciptakan kegaduhan publik dan mengaburkan fakta yang sudah jelas. Manuver itu bentuk kepanikan mereka. Saya yakin, akhir tahun ini bisa ada penetapan tersangka, kata Petrus. Ia juga mengingatkan agar publik tidak mudah termakan isu lama yang pertama kali dihembuskan sejak tahun 2022. Menurutnya, ada pihak tertentu yang sengaja menunggangi isu ijazah ini untuk menyerang nama baik Presiden Jokowi. Petrus menilai, semakin sering isu lama diangkat, semakin terlihat kepanikan pihak yang menyebarkan tuduhan tidak berdasar. Kalau mereka yakin punya bukti, bawa ke pengadilan, jangan cuma bicara di media, tambah Petrus menegaskan. Publik pun diminta lebih cerdas memilah informasi agar tidak terjebak pada narasi yang menyesatkan dan provokatif. Olahraga Roy Suryo tiba-tiba jatuh sakit usai diperiksa jalannya. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun Roy Suryo tidak ditahan. Itu hal yang gampang kita bicara kalau itu adalah domain pribadi, bukan domain publik. Seseorang meminta, ya, kemudian secara menggeruduk, ya, kemudian memaksa, apakah kita akan berikan? Ya tidaklah. Apa urgensinya? Karena mereka ini bukan sebagai aparat penegak hukum, punya kompetensi untuk itu, tidak. Ya, karena dia punya niat jahat, bukan hanya menunjukkan seperti itu, tidak. Saya sudah challenge untuk itu. Kalau saya tunjukkan kepada Anda, lu udah puas? Saya tidak akan puas. Saya akan ambil ijazah itu, saya akan cek ijazah. Ini bermasalah karena ini akan jadi jurisprudensi buat pemimpin-pemimpin yang akan ke depan. Baik yang lapisan paling tinggi, presiden, maupun sampai nanti anggota DPRD dan sebagainya. Karena ini akan digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang mempunyai niat jahat untuk memeras itu nanti. Itu berbahaya sekali. Oke. Bang, berarti dengan speak up ya Pak Roy ini
Apakah ini hanya mencari sensasi saja atau bagaimana menurut Bapak? Satu, Roy ini sudah mempunyai kebencian kepada Pak Jokowi, merupakan salah satu barisan sakit hati. Sejak 2020 dia sudah melakukan hal ini. Bukan baru-baru ini 2025. 2020 dia sudah melakukan ini dan ini hal yang sama. Cuma pada saat itu dia sendiri, sekarang ini sudah satu kelompok. Kolam yang berbeda dengan tujuan yang sama dan mempunyai maksud dan tujuan yang sama walaupun latar belakangnya berbeda-beda. Nah, apa tujuan utamanya? Tujuan utamanya adalah bagaimana memakzulkan Gibran, menggantikan Gibran dengan jagoan mereka. Itu intinya sebetulnya. Jadi sasaran antaranya adalah Pak Jokowi dengan sasaran utama itu adalah pemakzulan Gibran dan untuk tahun 2029. Nah, Bang, tapi kan menarik lagi nih, belum lama Gibran juga sempat disenggol juga perihal kalau tidak salah kelulusannya begitu ya, yang standarnya di Amerika kalau di Indonesia sama dengan SMA begitu kan. Nah, ini bagaimana kontra? Jadi begini, kalau kita menjelaskan kepada mereka, ini kita menjelaskan dengan keledai dunia. Kenapa saya katakan itu? Perbedaan sangat mendasar kurikulum Indonesia dengan standar pendidikan di Singapura maupun standar pendidikan dasar sangat berbeda. Ya. Karena di Indonesia itu ada SD, SMP, SMA. Sedangkan di Singapura itu adalah SD sama secondary school, primary school dan secondary school. Ya. Artinya tidak ada SMP dan SMA. Itu di Singapura. Karena semua berdasarkan tahun. 6 tahun di SD, 4 tahun di secondary school, artinya 10 dan 11 tahun. Kita 12 tahun gitu loh. Ya. Jadi dia sudah menyelesaikan 2 tahun. Karena apa? Dari SMP. Dia SMP 1 Surakarta, dia lulus, dia masuklah secondary school. Ya, ketika dia masuk di secondary school artinya dia sudah selesai untuk kurikulum Singapura. Dan kemudian dia lanjut di UTS Insert. Nah, ini yang dikatakan SMA kok 2 kali gitu. Karena begini, di UTS Insert itu ada foundation. Ketika dia mau masuk ke University Technology of Sydney, dia harus melalui tahap itu. Tahap foundation, penyetaraan seperti itu. Nah, di situ bukan hanya bimbel. Orang mengatakan, wah itu bimbel banyak. Tidak. Itu ada juga setara diploma 3 tahun untuk belajar di sana. Tinggal melanjutkan di UTS. Kalau dia pun pindah dari Australia ke MDIS, ya, Management Development Institute of Singapore, itu adalah universitas swasta. Di Singapura, universitas swasta tidak bisa menerbitkan ijazah S1, hanya diploma. Kalau ingin mendapatkan ijazah S1, dia harus berafiliasi dengan universitas luar negeri. Ada sekitar 130 universitas luar negeri berafiliasi dengan lembaga-lembaga studi yang ada di salah satunya itu ada University of Bradford dari UK, dari Inggris, dan Mas Gibran lulus untuk itu, dan itu dikonfirmasi oleh surat dari MDIS bahwa Mas Gibran itu adalah mahasiswa dan alumni University of Bradford dan belajar di MDIS. Begitu. Nah, tapi menariknya apakah ini kemarin itu adalah menjadi peluru juga sih Bang? Ya. Dalam arti kayak, wah Gibran nih seperti ini, jadi bisa dijatuhkan seperti Pak Jokowi. Terkesan seperti itu kan, banyak yang mengatakan bapak dan anak sama, tidak bisa menunjukkan hal yang serupa gitu. Gimana ya? Jadi kita begini, memang mempunyai tujuan maksud jahat mereka ini sudah jelas. Mereka ini kan terafiliasi semua. Baik afiliasi organisasi terlarang yang dibubarkan, baik afiliasi juga terhadap apa? Terhadap partai politik. Jadi semuanya ini digeret ke masalah politik. Kekalahan dalam kontestasi Pilpres kemarin ini belum hilang. Mencari celah-celah untuk itu. Karena mengatakan akan memanfaatkan Undang-Undang Dasar pasal 7 ya, ayat A sampai B, yang di dalamnya itu ada kata-kata bahwa bisa dimaksudkan ya presiden dan wakil presiden atau presiden
atau wakil presiden. Di situ mereka mau masuk dari sana. Tapi apa yang dilihat? Kan tidak ada permasalahan. Dan dia katakan ini masalah administrasi. Mereka lupa. Undang-Undang PKPU nomor 2023 itu dicantumkan jelas, di situ ada. Ada huruf M mengenai pasal penyetaraan. Ada pasal 3 bahwasannya ya, kalau lulusan dari luar negeri ya, itu yang dibutuhkan adalah ijazah S1. Kalau kita bicara penyetaraan, ini sudah selesai. Surat penyetaraan dikeluarkan oleh Dikdasmen tahun 2019 itu mengungkapkan, mengkonfirmasikan bahwa Mas Gibran sudah selesai grade 12 setara SMA di Indonesia. Jadi tidak ada lagi yang namanya pengiringan opini-opini jahat ya dari pihak-pihaknya teroris ini dan afiliasi-afiliasinya hingga ingin membuat suatu kekacauan di kita, kegaduhan di kita ya. Padahal pemerintah ini bekerja keras bagaimana menuntaskan semua program-programnya ini dalam 5 tahun dengan baik dan benar. Dan ini harus kita dukung sebetulnya. Bukan buat mereka ini membuat kegaduhan, menciptakan arah-arah politik yang tidak jelas, arah-arah politik yang sifatnya menurut saya ini ada suatu makar juga di dalam. Gitu. Terakhir Bang, mungkin ada pesan nggak sih Bang untuk Pak Roy dan rekan-rekan nih, karena kan bentar lagi mau ada pemanggilan gitu kan, gelar perkara begitu. Mungkin ada pesan? Ya kalau saya buat teroris ini ya baik-baik saja, makan yang enak karena makanan di penjara itu tidak enak ya. Ya kalau tidur juga yang lebih enak karena kalau di penjara itu pasti ada tikus-tikus yang lewat kayak begitu ya. Jadi ya seperti itulah. Berarti Abang meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi 100%? 1000%. Saya tidak katakan ijazah Pak Jokowi 1000% itu adalah asli. Okay. Ya. Berarti sudah dipastikan sebentar lagi sudah ada pemanggilan. Insya Allah ya kita tidak melebihi apa yang diinginkan ya. Bahwasanya itu kita percaya kepada Polda Metro Jaya ini akan dituntaskan sesegera mungkin karena semua publik menunggu ya, karena kerja-kerja yang profesional dari Polda Metro Jaya itu akan membuktikan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia itu adalah yang terbaik di Asia. Tanggal berapa? Pastikan lagi Bang. Saya katakan tidak tahu sampai tanggal berapa. Yang jelas ini akan segera dituntaskan karena itu memang yang berperkara itu tidak akan diundang. Yang diundang itu adalah sepengetahuan saya berdasarkan acara Bareskrim yang kemarin, yaitu ada Kompolnas ya, kemudian ada Komnas HAM, ada Ombudsman, kemudian ada dari Komisi 3 DPR RI. Nah, kita tinggal menyerahkan saja kepada para penyidik dan kepada Polda Metro Jaya untuk segera. Ya teman-teman, barusan kita sudah mendengarkan informasi lengkap terkait gelar perkara kasus ijazah Pak Jokowi yang akan segera dimulai oleh Polda Metro Jaya. Kita berharap teman-teman Roy Suryo segera diadili atas apa yang dilakukannya. Karena ya sekali lagi teman-teman, pemakzulan itu sudah beda lagi ceritanya. Mereka sudah melakukan makar untuk menggulingkan NKRI, menggulingkan pemerintahan yang sah. Jadi sudah sepatutnya kalau misalnya kepolisian, rekan-rekan di kepolisian segera melakukan tindakan yang tegas agar tidak ada lagi orang-orang seperti mereka yang mempermainkan hukum, yang menginjak-injak teman-teman legitimasi ini kedaulatan negara NKRI. Ya, gimana teman-teman? Setuju nggak kalau misalnya Roy CS segera ditangkap, segera diadili? Setuju atau tidak setuju? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.